Seorang anak perempuan sedang menatap sebuah koin, dan ada seorang pria pengantar air ikut melihat sebuah koin tersebut. Ketika sang anak perempuan ingin mengambil koin tersebut, pria tersebut langsung menginjak koin itu. Kemudian anak itu pun mengatakan sesuatu kepadanya. Melihat anak kecil itu di depannya, dia pun melihat koin yang diinjaknya, dan dia menarik tangan anak kecil itu. Ternyata anak itu memiliki bekas luka di ibu jarinya. Pria itu memeriksa dengan matanya, dan dia pun melihat bahwa ibu jari anak itu patah. Lalu pria itu mengambil es krim dari tangan anak-anak yang bermain dengan gadis itu. Dan ia pun membuka pengikat rambut anak itu. Dia pun mengatakan kepada anak itu, jika ini serius, maka jarinya tidak akan bisa digunakan lagi. Kemudian dia berkata ingin koin 500. Tapi anak itu mengatakan bahwa dia tidak peduli. Akhirnya ayahnya pun datang menjemputnya. Kemudian dia menjulurkan lidahnya pada pria itu. Di dalam rumah sakit, dokter memeriksa jari anak itu yang sudah dibalut. Jika kamu tidak melakukan hal ini, jari kamu sudah tidak akan bisa digunakan, kata dokter kepada anak itu. Anak itu kemudian menyadari bahwa pria itu tidak berbohong. Dokter pun menyarankan anak itu untuk ruksen. Dalam perjalanan dia bertemu pria pembawa air tersebut. Dia melihat ayah anak itu seperti sedang tidak sehat. Dia menaruh tangannya di dada pria tua itu, bersiap untuk menggunakan kekuatannya. Tapi pria tua itu melepaskannya. Kemudian dia berkata, paman harus memeriksa kesehatan paman. Tetapi sayangnya paman tua itu tidak mendengarkannya, dan paman itu menganggapnya tidak serius. Beberapa mobil ambulan datang ke rumah sakit, tetapi banyak dokter yang pergi ke acara seminar, hingga rumah sakit pun kekurangan tenaga medis. Jadi setiap orang di sana tidak mendapat bantuan. Maka anak itu pun mencoba meminta bantuan kepada perawat. Tetapi yang mereka dapatkan hanyalah penolakan. Ayahnya semakin lama semakin terlihat kelelahan. Melihat ruangan yang penuh orang, anak itu mencoba meminta bantuan dokter. Tetapi tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Karena mereka hanya melihatnya sebagai seorang anak kecil. Kemudian anak itu pun teriak di dalam rumah sakit. Anak itu di rumah sakit menjerit dengan sekeras-kerasnya. Dia berharap ada dokter yang melihatnya untuk menolong ayahnya yang sedang sekarat. Kemudian semua orang melihat ke arahnya, tetapi melanjutkan kembali aktivitas mereka masing-masing. Anak itu kemudian mencoba menangis dan menjerit lagi. Pada saat itu ada seorang dokter wanita. Dokter itu bertanya padanya, ada apa? Kemudian anak itu menjawabnya, mari kita berbicara mengenai masalah ini dulu. Mengapa tidak ada yang memeriksa kami? Kemudian dokter menjelaskan padanya. Rumah sakit tidak mendahulukannya karena melihat tingkat keparahannya. Penting untuk mempelajari dan merawat pasien. Anak itu kemudian memohon padanya untuk memeriksa ayahnya. Dokter wanita memeriksanya. Menyadari keseriusan masalah tersebut, seorang dokter datang dan membawa mereka ke ruang pemeriksaan. Di dalam lift, paman itu tertidur di sudut lift. Pria itu sudah tidak tahan untuk berdiam diri. Dia menggulung celana panjang paman dan menemukan pergelangan kaki yang bengkak. Beberapa pernyataan yang mengundang cemooh dari dokter. Apakah kamu adalah dokter? Tiba-tiba paman itu terjatuh ke lantai. Kedua orang itu mengeluarkannya dari lift. Kemudian pria itu meletakkan tangan di atas badan paman. Menutup matanya, dia melihat detak jantung yang mulai berhenti. Dia kemudian meminta alat pacu jantung, dan detak jantung paman pun sudah kembali. Namun situasinya masih berbahaya, dia harus segera dioperasi. Dokter memanggil kepala bagian, tetapi kepala bagian sangat sibuk. Segera ke ruang operasi untuk amputasi darurat. Setelah dia selesai, dia baru bisa pergi ke sana. Di ruang operasi semua menjadi tanggung jawab dokter. Pasien ini berada di situasi kritis. Kepala ahli bedah tidak bisa datang. Bagaimana ini? Di luar ruang operasi, gadis kecil itu melihat ibu jarinya yang berbalut. Paman, tolong bantu saya. Saya tidak bisa menjadi dokter jika saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Selain itu, saya sangat mahal, kata pria itu terhadap gadis kecil itu. Saat pria itu hendak pergi, anak gadis itu pun menarik tangannya, dan dia pun memberikan uang 500 ke tangannya. Apakah ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Mendengar perkataan pria itu tidak cukup, anak ini menangis.
"Aku hanya ingin bersama dengan ayah," kata wanita itu kepada sang pria. Melihat gadis itu menangis, pria itu tersenyum. Dengan keinginannya, pria ini adalah seorang pembawa air. Demi menolong ayah anak itu, dia menjadi seorang ahli bedah. Dia membersihkan tangannya, kemudian memakai baju khusus bedah. Penampilan dan keterampilannya seperti sudah biasa. Ada seorang dokter di sebelahnya, memberikannya pisau bedah, melakukan tindakan yang membuat mereka terdiam. Teknik yang terampil membuat semua orang di ruangan terkejut. Tidak ada sedikit pun darah yang keluar. Bahkan mantan dokter operasi pun berdiri. Saat ini dia adalah raja. Semua orang di bawah perintahnya. Operasi yang sangat teratur. Tepat saat operasi akan segera berhasil, kepala bagian muncul. Dan dokter wanita dari bagian bedah juga ikut masuk. Dia bertanya-tanya, "Kamu ini siapa? Jika Anda tidak datang untuk operasi, silahkan pergi. Suster Min, silahkan bersiap." Pria itu lalu mundur selangkah, mempersilahkan dokter wanita untuk menyembuhkan paman itu. Tapi bagaimana bisa dokter perempuan itu melakukannya sendiri? Kemudian dokter lain ikut berbicara, "Anda harus menyelamatkan pasien dahulu, baru setelah itu bisa membicarakan ini." Jelas dia juga tidak tahu siapa pria ini, tapi dia mempercayainya. Kemudian dia meneruskan operasi. Dokter wanita kemudian memanggil petugas keamanan. Operasi berhasil, tetapi petugas keamanan ingin menangkap pria ini. Mengetahui hal itu, pria ini langsung berlari kabur, melarikan diri dari para penjaga keamanan. Sekarang anak gadis itu pun sudah bisa melihat ayahnya kembali.